Larang itu maksiat tuh, dosa Nabi Adam. Wa inna ma qulna innahu kana 'asiyan. Dalil bahwa Adam itu maksiat. Ayat Quran juga mengatakan begitu. Wa asa rabbahu, wa asa Adamu rabbahu faghwa. Jelas wa asa, dan maksiat si Adam rabbahu terhadap Tuhannya, faghwa maka dia menyimpang. Wa inna ma qulna annal 'asiya sahibul kabirah. Orang yang punya dosa berarti dosa besar. Diwajhain. Al-awwal anna an-nass yaqtadi kaunahu mu'aqaban. Quran mengatakan, menunjukkan, menegaskan Adam disiksa. Adam disiksa kan? Ya disiksa dengan diusir dari surga, pisah dengan istrinya. Adam di mana? Di India, Hawa di Jeddah. Ya qaulu ta'ala wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Ini Qur'annya ada nih. Barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka balasnya adalah jahannam. Fala ma'na li sahibil kabir illa dzalik. Nah ini artinya dia itu masih dosa besar. Atsani annal 'asya ismu dammin. Lapal 'asi, predikat ya, adjektif lah. Orang yang berdosa, artinya itu kan. Itu berarti kan panggilan, celaan. Si A asin. Si A itu bermaksiat. Artinya sebutan itu sebutan apa? Celaan, bukan pujian kan? Celaan. Fawajaba alla tanawala illa sahibul kabirah. Maka jelas kalau cacian berarti menunjukkan dosa besar. Orang itu melakukan dosa besar. Al-wajhu tsani fi tamassuki bi qissati Adam annahu kana ghawiyan. Adam juga sesat. Maksiat dan sesat. Ya qauli ta'ala faghwa. Allah berkata, berfirman faghwa. Wal ghayyu diddu rusdi. Al-ghayyu itu adalah lawan daripada arus. Arus itu benar, al-ghayyu berarti menyimpang. Ya qauli ta'ala qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Allah berfirman, telah jelas mana kebenaran, mana penyimpangan. Faja'ala ghayyak muqabilan lirrusydi. Maka ghayy itu pasti lawannya adalah ar-rusyd. Nah kalau Adam dikatakan fahuwa, berarti pelanggaran. Bukan rasyid, tidak rasyid. Tidak benar. Dia berarti orang yang melakukan pelanggaran fahuwa. Al-wajhu tsalits. Nah, annahu taibun, Adam bertaubat. Wa taibu mudznab, orang bertobat itu orang punya dosa. Masa tobat gak punya dosa? Tidak sekali-kali Adam taubat berarti dia punya dosa. Wa inna ma qulna innahu taibun liqouli ta'ala fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Itu fataba alaih. Adam kemudian menerima kalimat wahyu dari Allah, maka Allah menerima taubatnya. Sudah 100.000 tahun tapi. Sudah 100.000 tahun dengan selalu membaca apa? Rabbana dzalamna anfusana wa taghfirna tarhamna wa musawwir. Baru diterima taubatnya setelah mendapatkan wahyu. Wa qala ta'ala tsumma ijtabahu rabbu fataba alaih. Kemudian Allah memilih Adam sebagai nabi, fataba alaih. Maka Allah menerima taubatnya Adam. Wa inna ma qulna at-taibu mudznib. Kenapa saya berkata bahwa orang yang bertaubat orang dosa? Li'anna at-taiba huwa nadim ala fi'li dzambi. Karena orang yang bertaubat itu orang yang menyesal melakukan dosa, penyesalan lah. Wan nadimu ala fi'li dzambi mukhbarun an qaunihi fa'il lidzambi. Dan orang yang menyesali perbuatan dosa itu berarti orang itu telah melakukan dosa. Fa in kadzba fi dzalikal akhbar fa mudznib bil kadzbi. Kalau dia bohong tentang berita itu, memberitakan sesuatu yang bohong, berarti dia dosa dengan sebab bohong. Wa in sadaqa fi wal matlub. Kalau benar ya enggak. Al wajhur rabi' annahu irtakabal manhiya anhu.
Adam melakukan sesuatu yang dilarang. Fi qouli ta'ala, alam anhakuma an tilkuma syajarah wa la taqraba hadhihi syajarah. Allah juga berkata begini, bukankah saya telah melarang kamu berdua dari pohon ini? Janganlah kamu dekati pohon ini. Wartikabul manhiyyi anu ainud dzambi. Melakukan hal yang dilarang berarti dosa. Hakikatnya dosa itu ainud dzambi. Inti dari dosa itu melakukan hal yang dilarang. Al-wajhul khamis sammahu zaliman. Coba. Ya Allah. Allah memberi nama kepada Adam kalau melanggar termasuk mana? Orang yang zalim. Fatakuna minadh zalimin. Kamu jangan mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati maka kamu menjadi orang yang zalim. Luar biasa. Wa huwa samma nafsu zaliman fi qauli rabbana. Begitu pula Adam sendiri mengaku dirinya zalim. Rabbana zalamna. Ya Tuhan kami mendolimi diri kami sendiri. Wadh-dhalimu mal'unun. Orang yang zalim itu mendapat laknat. Allah berfirman, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah bahwa laknatnya Allah menimpa orang-orang yang zalim. Wa man istahaqqadz dzamma wa man istahaqqal la'na kana sahibal kabirah. Dan barang siapa orang yang berhak dilaknati oleh Allah, dilaknati, ya berarti orang itu melakukan dosa besar, bukan dosa kecil. Jadi kalau Nabi itu dosa besar itu bukan dosa kecil tuh. Sudah diberi kenikmatan, kebebasan makan apa saja. Fakula minha rodal hayat tuma. Apa saja silahkan kamu makan. Asal jangan satu ini. Apa aja silahkan. Asal jangan satu. Yang satu malah dilanggar coba. Ya kan tergoda iblis. Jadi Nabi Adam itu melakukan dosa besar. Al-wajh sadis annahu i'tarafa bi annahu laula maghfiratullah wa illa lakana khasiran. Keenam, dia mengakui bahwa kalau tanpa ampunan dari Allah, maka dia mengakui Adam sebagai orang yang khasir, orang yang rugi. Celaka boleh, rugi boleh. Fi qouli ta'ala, celaka. Khasiran celaka. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak membelas kasihi kami, maka kami akan menjadi orang yang celaka. Wa dzalika yaqtadi kaunahu sahibal kabirah. Dengan demikian, orang yang Nabi Adam mengakui kalau enggak diampuni saya akan celaka, itu artinya dosa besar yang dilakukan itu. Itu artinya. Wasabi'uha annahu ukhrija minal jannah bisabi wasyat syaitan wa izlalih jazaan ala ma aqdama alih min ta'ati syaitan. Adam dikeluarkan dari surga karena godaan setan dan godaan gangguan dari setan lah. Balasan dari apa yang dia lakukan. Adam menurut ikuti setan tuh, mengikuti setan. Berarti Adam mentaati setan. Wa dzalika yadullu ala kauni sahibal kabirah. Orang mengikuti setan, berarti melakukan dosa besar itu. Melakukan dosa besar. Tsumma qalu hab anna kulla wahidin min hadhihi al-wujuh la yadullu ala kauni fa'ilan lil kabirah. Oke, misalkan Adam tidak melakukan dosa besar. Lakin majmu'uha la syakka fi kaul qati'an fi dilal alih. Tapi semua kalau dikumpulkan jadi dosa besar. Jadi satu-satu, kalau satu-satu bukan dosa besar. Tapi karena pelanggaran banyak menjadi dosa besar. Wa yajuzu an yakuna kullu wahidin min hadhil wujuh wa illam yadulla ala syai' lakin majmu' tilkal wujuh yakun dalla ala syai'. Dengan tadi wajah-wajah tadi yang kita sudah barusan diterangkan menjadi dosa besar. Wal jawabul mu'tamad al wujuh sab'ah indana
Tapi tadi 7 macam tadi akan saya jawab nih, akan saya jawab. An naqul kalamukum innama yatimu law ataitum bidilalah ala anna dzalika kana halan nubuwah. Pendapatmu itu benar kalau kamu bisa buktikan bahwa Adam melakukan dosa itu sudah jadi nabi. Kalau Adam sudah jadi nabi, melanggar hanya makan melanggar itu dosa besar. Tapi waktu makan buah itu jadi nabi belum. Wa dzalika mamnu'un. Itu enggak boleh itu jelas. Falima la yajuzu ayyuqal inna Adam alaihissalam haliman sadarat anhu hadhihi zillah maka nabiyan. Mungkin saja Adam waktu melakukan dosa itu belum jadi maka nabiyan, punya nabi. Tsumma ba'da dzalika shara nabiyan. Nah, setelah itu diusir dari surga, bertobat 100.000 tahun, baru fatalaqa Adam rabbi kalimatin, itu baru jadi nabi itu. Kalimat wahyu. Wa nahnu qad bayyana annahu la dalila ala hadzal maqam. Saya sudah terangkan, saya sudah putuskan, saya sudah tegaskan dalam hal ini tidak ada dalil. Apa Adam itu sudah jadi nabi atau belum. Wa mal istiqsa' fil jawab an kulli wahid min wujuh al-fassalah fa sayati insyaallah indal kalam fi tafsir kulli wahid min hadhil ayat. Adapun secara rinci untuk menjawab tadi 7 masalah tadi nanti akan saya terangkan ketika saya akan menafsiri setiap ayat yang hubungan dengan tadi. Di sini cuma global aja gitu aja. Di sini jawabnya hanya apakah Adam ketika melakukan itu sudah nabi apa belum? Tidak mungkin itu sudah nabi karena masih belum dapat wahyu. Dan nanti jawaban rinciannya nanti kalau saya akan menafsiri tiap ayat tadi nanti kalau sudah datang jumpa suratnya. Wal nazkur hauna kaifiyata tilka zillah liyadhhar muradullah min qawli fa azalla masyaitan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara apa bentuk. Bagaimana tergelincirnya Adam seperti apa sih? Ceritanya gimana sih? Yaitu firman Allah fa'azallahu masyaitan. Syaitan menggelincirkan Adam dan Hawa. Fanaqul linafrid annahu sadara dzalikal fi'l min an Adam ba'da nubuwah. Oke, misalkan pelanggaran tadi dilakukan oleh Adam setelah jadi nabi ba'da nubuwah. Fa iqdamuhu ala dzalikal fi'li imma ay yakuna hala kauni nasiyan wa hala kauni dzakiran. Oke, misalkan ketika Adam melanggar sudah jadi nabi. Masih dipertanyakan ketika melakukan pelanggaran itu lupa atau sadar. Sudah jadi nabi, waktu itu lupa apa sadar? Amal awal kalau lupa, wa annahu fa'alahu nasyan, yaitu Adam melakukan makan buah tadi lupa. Fa qaulu ta'ifatin minal mutakallimin. Inilah pendapatnya sebagian ahli mukalam. Bahwa Nabi Adam makan itu lupa. Wahtajju alaihi biqauli ta'ala wa lam najid lahu azma. Firman Allah mengatakan, saya tidak menjumpai Adam orang yang kuat. Adam enggak kuat, enggak punya azimah, enggak punya kepribadian yang tangguh. Wa matalu bisaim yashtaghil bi amrin yastaghriquh wa yaghlib alaihi fa yasir sahiyan an shaum wa yaqul fi athna'i dzalika sahwi. Seperti orang puasa. Orang puasa sampai kemudian dia sibuk dengan segala sesuatu, kemudian lupa dari puasa, dia makan. Batal enggak? Batal tidak? Tidak. Orang puasa makan lupa, itu rezeki dari Allah itu. Rezeki dari Tuhan tuh. Bedanya puasa dengan sholat. Kalau sholat walaupun lupa, misalkan makan, sholat makan yang menelan apalah. Kemudian sadar, batal sudah. Kalau puasa enggak, lupa, sadar, terus enggak batal. Kalau sholat enggak, misalnya kamu sholat sambil makan permen lah gitu. Ya aku lagi sholatnya, batal itu batal. Kalau puasa enggak
Udah makan kenyang baru ingat, ya Allah. Fi adzal kasau. Ya. Orang puasa tadi tidak dosa atau tidak batal ketika dalam keadaan lupa. La an qasdin. Tidak sengaja. La yuqal hadza batil min wajhain. Tidak bisa dikatakan ini batal karena ada dua hal. Al-awwal anna qawlahu ta'ala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakain. Iblis berkata, Tuhan tidak sekali-kali melarang kamu makan buah ini supaya kamu tidak jadi malaikat. Supaya kalian berdua tidak jadi malaikat. Begitu pula firman Allah, wa qasamahuma inni ani apa ini? Enggak, ani apa ini di Qur'annya? Ini. Wa qasamahuma inni lakuma lamin nasihin. Iblis berkata, saya bersumpah, saya memberi nasihat sama ente ini. Makan saja buah itu. Allah melarang kamu makan buah ini karena supaya kamu tidak langgeng. Tidak langgeng di surga. Coba kalau makan, nanti kamu jadi malaikat, langgeng di surga. Sampai bersumpah. Demi Allah, saya memberikan masukan yang benar ini. Inilah minan nasihin, inilah kumala minan nasihin. Saya memberi nasihat yang baik. Yadullu ala annahu ma nasyah an hadhihi syajara illa takuna malakain. Hal ikdam. Itu artinya Adam tidak lupa dengan larangan ketika dia melakukan makan tadi. Karena memang saking percaya kepada iblis. Tidak lupa enggak. Wa ruya an Abbas ma yadullu ala anna Adam ta'ammada. Ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Adam sengaja, nggak lupa nggak lupa makan buah yang dilarang itu nggak lupa, sengaja. Li'annahu qala lamma akala minha fabadat lahuma sawatuhuma kharaja Adam fata'allaqat bi syajaratin min syajaril jannah fahabisathu fanadahu Allah afiraran minni faqala bal haya minka. Ini dalilnya begini dalilnya. Ketika Adam dan Hawa makan, langsung auratnya kelihatan. Jadi waktu belum melanggar, dia nggak berpakaian tapi nggak kelihatan. Ya, penduduk surga lah, penduduk surga nggak berpakaian tapi nggak kelihatan. Begitu makan buah yang dilarang, langsung kelihatan auratnya. Berdua itu kelihatan telanjang. Maka Adam keluar dari surga. Fata'allaq bi syajaril jannah fabisathu. Ada salah satu pohon yang menghalangi Adam. Ya, memegang Adam. Fanadahu Allah memanggil Adam. Afiraron minni, kamu mau lari dari saya? Kamu mau lari dari saya ya, kata Allah kepada Adam. Kan dia lari, setelah kelihatan auratnya dia lari, kemudian bersembunyi berlindung di salah satu pohon. Kamu lari dari saya, kata Allah. Faqal, jawab Adam, bal haya'an minka. Enggak lari tapi saya malu. Saya malu kepadamu, ya Allah. Faqalahu, ama kana fima manahtuka minal jannah manduhatan amma hardu alaik. Manduha apa? Ya manahtuka minal jannah manduhatan. Bukankah apa-apa yang saya berikan kepadamu di surga ini lebih apa? Lebih dari mana? Lebih baik atau lebih nyaman atau lebih jembar daripada yang saya haramkan. Yang saya bolehkan lebih baik daripada yang saya larang. Qal, Adam jawab, bala, memang iya. Ya Rabb, walakinni wa'azzatika ma kuntu ara anna ahadan yahlifu bika kadziban. Tapi saya tadi iblis disumpah atas nama Allah lagi sumpahnya. Dan saya pikir nggak ada orang yang berani sumpah atas nama Allah bohong.
Ada iblis sumpah atas nama Allah memberi nasihat katanya. Apa mentuhan? Wah ya, luas. Mentuhan luas gitu ya. Bukankah yang saya kasih di surga untuk kamu sangat luas? Yang saya haramkan cuma sedikit, cuma satu itu? Jawabnya iya. Tapi saya tidak menyangka dan melihat ada seorang atau ada orang makhluk yang sumpah dengan Allah, dengan engkau, bohong. Faqala wa izzati la ahbitannaka minha. Allah berkata, demi kemuliaanku akan saya jatuhkan kamu Adam dari surga. Tsumma la tanalu 'aisha illa kadda. Kamu tidak akan bisa hidup di bumi nanti kecuali kemeringat, kecuali apa? Susah payah. Enak-enak di surga nggak berkeringat, melanggar satu, turun ke bumi. Kamu di bumi hidup untuk mencari kehidupan, cari makan katakan, kehidupan akan terjadi capek, letih, susah. Orang kaya aja capek, apalagi orang miskin. Ayo tanya sana pada konglomerat, capek nggak ente? Capek. Yang punya Sinar Emas, yang punya Agung Sedayu, yang punya Lipo, capek nggak sampean? Capek. Yang mikir ya, capek nggak? Capek. Yang kaya aja capek, apalagi ente yang miskin. Ats-tsani wa huwa annahu law kana nasiyan lama utiba ala dzalika al-fi'l. Yang kedua, seandainya Adam itu lupa ketika melanggar. Seandainya itu lupa, maka tidak mungkin Adam dicela. Amma min haitsul aql فلأن الناس غير قادر على الفعل فلا يكون مكلفا به. Secara akal pun, secara rasio pun, orang yang lupa itu tidak mampu melakukan sesuatu, maka sesuatu tersebut tidak mukallaf. Maka orang lupa itu tidak mukallaf. Orang lupa itu tidak mukallaf. Orang gila, orang apa? Ayan itu apa? Ayan itu apa? Ayan. Orang tidur enggak mukallaf. Orang tidur masa mukallaf. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani siapapun kecuali sebatas kemampuannya. Wa amma min haitsun naql fali qawlihi itu bukan fali qawli itu. Fali qawlihi itu. Fali qawli alaihi salatu wassalam, ada hadis begini bunyinya, rufi'al qalamu an thalath. Qalam Raqib dan Atid kan mencatat kelakuan kita tiap hari nih. Raqib dan Atid itu. Nah, qalam itu akan berhenti, nggak akan nulis karena lupa. Falamma utiba alaihi dalla ala anna dzalik lam yakun ala sabilin nisyan. Nah, sekarang Adam dicela, disalah-salahkan oleh Allah lah. Dicelalah, kamu keluar dari surga. Kamu ghuwa, kamu menyimpang, gitu kan? Berarti ketika melakukan itu bukan enggak lupa. Ketika makan melanggar itu enggak lupa dengan penuh kesadaran. Sadar ini dilarang nih, tapi melakukan itu. Di anna naqul ammal jawab 'anil awwal fa anna la nusallim anna Adam wa Hawa qabila min iblis dalikal kalam wala saddaqu fihi li'anna ma law saddaqu la kanat ma'siyatuhuma fi hadha tasdiq a'dham min akli syajarah. Saya berkata, oke, Adam tergoda iblis, ya. Tapi Adam dan Hawa ketika menerima omongannya iblis, apa gimana? Wa qasamahu itu sampai sumpah dulu iblis, wa qasamahu inilah kumul masyihin. Adam tidak percaya pada iblis. Kalau Adam percaya, maka dosanya lebih besar daripada makan buah. Kalau Adam sampai percaya pada iblis, dosanya lebih besar daripada makan buah itu. Di anna iblis lamma qalahuma, karena iblis ketika berkata, "Manahakuma rabbukuma an hasyar illa ayyantaku an
antakuna malakain au takuna minal khalidin. Ada ayat yang minal khalidin, ada ayat malakain ya. Tidak sekali-kali Allah melarang kamu makan buah ini agar kamu tidak menjadi malaikat atau kamu tidak langgeng. Tidak selama-lamanya. Coba makan, nanti langgeng. Maka bagian tafsir mengatakan syajaratul khuldi, pohon kelanggengan. Tapi di Qur'annya nggak ada. Di Qur'annya nggak jelas pohon apa. Karena kemarin sudah dibahas, ada yang bilang tin, ada yang bilang korma, anggur. Kalau ada lagi tafsirin yang mengatakan nama pohonnya namanya apa? Syajaratul khuldi, pohon kelanggengan. Faqad alqa ilaihi masu'udzan billah. Maka iblis telah meletakkan atau menjatuhkan su'udzan dengan Allah. Wa da'ahuma ila tarki taslim li amrih. Dan iblis mengajak Adam dan Hawa agar tidak menyerah kepada perintahnya Allah. War ridha bi hukmih, agar tidak ridho, tidak menyerah pada dan tidak rela menerima hukumnya Allah. Wa ila ayyataqida fihi kauna iblis nasyan lahuma, dan agar Adam meyakini bahwa iblis betul-betul baik, memberi nasihat positif lah. Falam wa anna rabb ta'ala qad ghashawma wa la syakka fi anna hadhihi al-asya' a'dham min akli syajarah. Dan Tuhan telah menipu kamu. Tuhan telah menipu kamu berdua. Bohongi kamu itu Tuhan tuh. Nah, kalau Adam percaya, maka dosanya lebih besar daripada makan itu sendiri. Fa wajaba an takuna al-mu'atabah fi dzalik asyad. Maka celaan terhadap Adam, kalau Adam itu mendengar iblis maksiat taat pada iblis, maka celaannya kepada Adam lebih besar daripada masalah makan buah. Wa aidan kana Adam alaihissalam aliman bitamarrud iblis anis sujud. Adam tahu iblis kan enggak taat, disuruh perintah sujud padanya, malaikat semua sujud, iblis enggak. Jadi Adam telah tahu persis bahwa iblis itu makhluk yang tamarrud, yang lari dari ketaatan lah, yang melawan, menantang. Wa kaunu mughaddan lah, wa hasidan lah. Adam tahu bahwa iblis itu makhluk yang dimurkai Allah dan hasud kepadanya, iri kepada Adam. Ala ma atahu Allah minan ni'am, karena Adam mendapatkan beberapa nikmat. Fa kaifa yajuzu min al-aqil ay yaqbala qawla aduwwih ma'a hadzal qara'in. Apakah masuk akal ya Adam menerima nasihat dari musuhnya? Jelas iblis kan musuhnya. Iblis jelas musuhnya. Perintah Allah suruh sujud nggak mau. Kemudian saya diusir dari surga iblis itu. Nah masa Adam segampang itu ya? Ini musuh saya ini. Kenapa ditaatin ya? Walaysa fil ayati annahuma aqdama ala dzalika fi'l inda dzalika kalam au ba'da. Di dalam ayat Quran tidak ada petunjuk yang menunjukkan bahwa ketika Adam dan Hawa melanggar itu, setelah omongan apa? Ini yang menasihin itu, omongan iblis tadi. Apakah sebelumnya apa setelahnya? Iblis ngomong, saya bersumpah, itu kan? Saya termasuk orang yang menasihatin. Dan tidak sekali-kali Tuhan melarang kamu makan agar kamu tidak jadi malaikat dan kamu tidak langgeng. Nah ketika itu kejadian itu sebelumnya apa setelahnya? Wa yadullu ala anna Adam kana aliman bi'udwanih bi'adawatih. Ada ayat yang menunjukkan bahwa Adam tahu persis iblis musuh, tahu persis. Inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijakuma minal jannati fatashqa. Kata Al-Qur'an, Allah berpesan pada Adam, ini iblis ini musuh kamu dan musuhnya istri kamu. Maka jangan sampai iblis mengeluarkan kamu, mengusir kamu dari surga.
fatashqa, maka kamu celaka. Wa amma ma ruya an Ibn Abbas wa al-athar marwiyun bil ahad. Fa kaifa yu'adul Quran? Adapun yang diceritakan dari Sayyidina Abbas tadi itu hadis ahad yang tidak kuat lah. Bagaimana dia akan bertentangan dengan Quran? Wa ammal jawabu 'anil tsani fa huwa anna al-itab innama hasra 'ala tarki tahaffuz min asbabin nisyan. Ini Allah mencela Adam. Mencela di mananya? Kenapa tidak hati-hati, tahafud sampai lupa? Orang lupa berarti enggak hati-hati tuh. Orang lupa berarti orang yang tidak hati-hati. Tidak selalu prihatin atau apa, perhatian itu. Sampai lupa. Wa hadha ad-darbu min as-sahw mawdu'un 'al muslimin. Nah, macam lupa yang macam ini tidak dipermasalahkan di tengah-tengah orang Islam. Wa qad kana yajuzu ay yu'akhadhu bi wa laysa bi wadun 'ala al-anbiya. Boleh-boleh saja Adam bisa disanksi karena pelanggaran tadi. Dan pelanggaran bisa, tapi tidak dilepas, tidak dicopot dari kenabian. Adam tetap nabi. Misalkan melakukan itu sudah jadi nabi gitu. Misalkan Adam waktu makan sudah jadi nabi, tidak lepas dari kenabiannya. Tapi jadi dicela oleh Allah, dimarahi Allah lah kira-kira, ditegur Allah. La'adhami khatarihim, karena sangat besarnya bahaya bagi mereka. Wa matul biqouli ta'ala ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'. Seperti ayat lain mengatakan, wahai istri-istri Nabi, kamu itu tidak sama dengan istri biasa. Kamu istri Nabi loh, enggak sama dengan istri orang-orang biasa. Tsumma qala may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Barang siapa di antara kamu melakukan perilaku keji, pacaran misalkan, maka dosamu double, berlipat dua. Kamu enggak seperti istrinya orang lain. Kamu sekalian istrinya Nabi. Kalau kamu menjalankan sesuatu yang keji, yang melanggar, dosanya 2 kali lipat. Wa qala salatu wassalam asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u tsummal awliya'u tsummal amtal fal amtal. Rasul sendiri berkata, manusia yang paling berat mendapatkan ujian, nomor 1 para nabi. Nomor 2 para wali. Nomor 3 urut, ulama, ustaz, terus. Paling banyak godaannya ujian oleh Allah yaitu para nabi nomor 1. Wa qala aidan inni ya, kama yu'aku rajulan minkum. Saya apa? Mana namanya? Oh iya. Saya kena demam seperti engkau kena demam, sama aja kata Nabi. Fa in qila kayfa yajuzu ay tar'ad halihim wa 'uluw manzilatihim fi husul syartin fi taklifin duna taklifi ghairihim. Kalau dikatakan kenapa dibolehkan dia memilih kemuliaannya dan tingginya manzilah, tingginya derajat dalam menghasilkan memenuhi syarat dalam taklifnya. Jadi para nabi, para aulia pun ditaklif, diperintah oleh Allah, ada perintah. Tapi karena derajatnya tinggi, maka kalau melanggar pun akan sedikit saja sudah dosa besar. Ama sami'ta, apa kamu enggak pernah dengar nih? Hasanatul abrori sayiatul muqarrabin. Ada perilaku, ada kelakuan yang dilakukan oleh abror, manusia yang baik-baik, dianggap baik, tapi itu jelek bagi yang muqarrabin, bagi makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Jadi ada kelakuan
yang kalau kita lakukan itu baik. Tapi bagi auliyaillah, bagi muqarrabin, jelek gitu. Ada. Walaqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tashdidat fi taklif ma lam yakun ala ghairihi. Nabi pun mendapatkan taklif, perintah yang sangat berat yang tidak diperintahkan kepada orang lain selain Nabi. Fahadha fi taqriri annahu sadara dzalika an Adam ala jihatis sahwi wan nisyan. Ini semua kalau kita menerima pendapat bahwa Adam ketika melakukan pelanggaran dalam keadaan lupa. Wa ra'aitu fi ba'd tafasir. Saya membaca tafsir, saya membaca sebagian kitab tafsir kata Imam Razi, anna Hawa saqathul khamr. Memberi minum kepada Adam khamr. Hawa minumin Adam suaminya dengan khamr. Hatta sakar, sampai mabok. Tsumma fi athnai sakar fa'ala dzalik. Ketika mabok itulah Adam melanggar. Ada yang begitu, tafsir begitu. Qalu wa hadza laisa ba'id. Mungkin saja. Artinya ya mungkin sajalah. Cerita ini mungkin saja. Di anna alaihi salatu wassalam kana ma'dunan lah fi tanawul kulli asya' siwa tilka syajarah. Karena Adam diberi izin makan apa saja kecuali satu ini. Fa idza hamala syajarata 'ala al-bir kana ma'dunan fi al-khamr. Jangan makan pohon ini. Nah kalau pohon ini termasuk apa? Gandum ya. Maka bisa saja yang diminum khamr yang dibuat dari gandum itu. Dari yang dilarang itu. Wal qail ayyaqul inna khamra jannah la yuskir. Ada yang mengatakan khamr di surga itu tidak memabukkan. Tidak memabukkan, tidak. Di qauli ta'ala fi sifati khamril jannah. Allah menggambarkan khamr di surga nanti la fiha ghaul. Tanpa alkohol. Gambar itu gambarnya. Tidak memabukkan. Ammal qaul tsani wa huwa anna alaihi salatu wassalam fa'alahu amidan. Adapun pendapat yang berpendapat bahwa Adam ketika makan melanggar itu sengaja, sadar, sengaja. Fauna arba'atu aqwal, ada 4 pendapat. Al-awwal ahaduha anna dzalika nahya kana nahya tanzihin la nahya tahrim. Larangan Allah, Adam, kamu jangan mendekat pohon ini. Itu larangan makruh tanzih. Ya, bukan tahrim, bukan haram, bukan ya makruh lah. Bukan haram. Wa qad taqaddama kalam fi hadzal qaul wa 'illati. Ats-tsani annahu kana dzalika 'amdan min Adam wa kana dzalika kabiratan. Ma anna Adam alaihissalam kana fi dzalika waqt nabiyyan. Wa qad 'arafta fasad hadzal qaul. Ada pendapat yang nomor 2. Adam ketika melanggar itu sengaja. Dan Adam tahu bahwa itu adalah dosa besar. Karena waktu itu Adam sudah jadi nabi. Sudah jadi nabi. Ini jawabannya sudah saya terangkan di lembaran yang lalu bahwa pendapat tidak benar. Fasad hadzal qaul. Ats-tsalits yang ketiga, Anu alaihissalam fa'alahu amdan lakin kana ma'hu minal wajl wal faza' wal isfaq. Pendapat ketiga, oke, Adam melanggar itu dengan sengaja, dengan sadar. Tapi melakukan itu dengan sangat malu, sangat grogi lah, atau malu atau grogi. Ma sajara dzalika fi hukmi shaghirah, yang menjadikan itu merupakan dosa kecil. Karena hanya sekedar malu. Bukan keyakinannya Nabi Adam itu melanggar larangan Allah sampai dia malu. Itu berarti bukan dosa besar itu kalau hanya malu itu. Wa hadzal qaul aidan batil. Enggak benar pendapat ini. Bid-dalail al-mutaqaddimah, dengan dalil yang sudah saya terangkan. Li'annal muqaddim ala tarkil wajib au fi'lil manhi amdan wa in fa'alahu ma'al khauf illa annahu yakunu ma'adal 'asyan musaqul la'nan wadam al-khulud finnar. Karena orang yang menjalankan sesuatu
Atau orang meninggalkan sesuatu yang harus dijalankan, ditinggalkan, atau melanggar sesuatu yang dilarang. Dengan sengaja, walaupun malu, walaupun takut, walaupun gemetar, tetap saja orang itu maksiat. Yang berhak mendapatkan laknat, mendapatkan celaan, dan abadi dalam neraka, masuk neraka selama-lamanya. Jadi walaupun Adam makan itu dengan sengaja, tapi dengan rasa takut, segen, malu pada Tuhan, tetap aja dosa, walaupun dengan rasa takut. Walaslihu wasful anbiya alaihim bidalik. Tidak mungkin Nabi seperti itu, enggak mungkin. Wali annahu ta'ala wasaw bin nisyan. Allah menggambarkan Adam itu lupa fi qouli ta'ala gimana? Fanasya walam najid lahu azma. Itu jelas di Qur'annya ada. Adam lupa dan tidak teguh, tidak kuat dalam memegang prinsip. Wadhalika yunafil amadiyah. Berarti dia menafikan kesengajaan, sengaja. Al-qaulur rabi' wa ikhtiyaru aktsari Mu'tazilah. Pendapat yang keempat, pendapat kebanyakan orang Mu'tazilah, annahu alaihissalam aqdama 'alal aql bisabab ijtihadin akhta'a fi. Jenis bukan tertentu bukan. Wal ijtihadu fil furu'i idza kana khata'an la yujibu istihqaqal 'iqab wal la'n. Ijtihad dalam hal-hal furu' kalau memang salah tidak layak mendapatkan sanksi atau laknat. Ihtimal kaunihi saghiratan maghfuratan kama fi syar'ina. Mungkin saja atau boleh saja ijtihad yang salah itu termasuk dosa kecil yang akan dimaafkan lah. Fa in qila al-kalamu ala hadzal qaul min wujuh. Membicarakan hal ini ada beberapa segi. Pertama, ahadua anna kalimat hadza fi asluha al-isyarah ila syai' al-hadir. Lafal hadi itu menunjukkan sesuatu yang hadir di depan. Ini dalam itu. Wa syai' al-hadir la yakunu illa syai'an muayyanan. Hadihi atau hada itu pasti menunjukkan sesuatu yang tertentu. Kamu jangan mendekati pohon ini, ya pohon ini. Bukan sejenisnya, bukan. Kira-kira gitu. Fakalimatu hadza, lafal hadza, kalimat hadza fi asluhah, asalnya lughat bahasa Arab, lil isyarati ila syai'il muayyan, menunjukkan sesuatu yang tertentu. Fa amma ayyurada bil isyarah ila an-naw' fadzaka ala khilafil asl. Kalau fa hadhihi diartikan jenis, berarti sudah bukan makna sesungguhnya, bukan makna yang asli, bukan. Sudah bukan asli lagi itu. Wa aidan li'annahu ta'ala la tajuzul isyarah alaih fa wajaba ay yakuna amru ba'dil malika bil isyarah ila dzalika syakhs. Allah tidak mungkin dong, Allah langsung sendiri, jangan makan buah ini sambil nuding itu jarinya, yang enggak mungkin. Yang ngomong siapa nih? Yang ngomong siapa? Malaikat yang menunjukkan nih, kamu jangan makan ini, jangan dekati ini. Malaikat tuh, ya, atas perintah Allah, Fakana ma'adau kharijan an nahi la mahala. Maka selain yang ditunjuk itu berarti boleh dong. Malaikatnya menunjuk, jangan kau pohon ini. Ya, pohon ini kan berarti satu ini, satu pohon berarti. Bukan jenis, bukan. Idza thabata hadza fanaqul. Dah paham hal ini? Maka saya berkata, al-mujtahidu mukallafun bihamlil lafzi ala haqiqatih. Orang yang berijtihad itu harus mengartikan lafal dalam makna yang hakikatnya. Fa Adam alaihissalam lamma hamaltu hadza al-muayyan kana qad fa'al wajib. Ketika Nabi Adam mengartikan lafal hadza itu untuk pohon tertentu, itu sudah selesai. Sudah melakukan kewajiban tuh. Wa yajuzu lahu hamlu 'ala naw'. Tidak diartikan hadza itu adalah sejenis pohon ini. Wa 'alam anna hadzal kalama muta'ayyidun bi amrain.
pembahasan ini diperkuat dengan dua hal. Ahaduma anna qaul ta'ala wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah kamu dari surga ini sepuas-puasmu mana yang kamu mau. Kamu berdua, kalian berdua. Afadal idna fi tanawul kulli ma fil jannah illa ma khassahu dalil. Itu artinya Adam dibolehkan makan apa saja kecuali yang ada larangan kecuali. Wathani annal aqla yaqtadi halal intifa' bi jam'ana fi illa ma khassahu dalil. Akal juga berpendapat, secara masuk akal, bahwa semua yang ada manfaatnya itu, semua yang dibolehkan oleh Allah di surga itu ada manfaatnya. Kecuali kalau ada dalil, ada petunjuk bahwa ini tidak manfaat, kecuali. Wad dalilul mukhassis lam yadulla illa ala dzalikal muayyan. Nah, dalil yang menentukan itu tidak bisa menunjukkan makna kecuali pohon tertentu. Fathabata anna Adam kana ma'dunan lah fil intifa' bisa ilasjar. Maka jelas Adam dibolehkan, diizinkan mengambil manfaat semua pohon yang ada. Wa idza thabata hadza imtana yastahiqu bisawi hadza itaban. Kalau demikian berarti Adam tidak layak mendapatkan celaan. Wa yuhkam alaih bi kauni mukhti'an, atau dihukumi bahwa Adam salah. Fatabata anna hamla qissah ala hadzal wajh yujibu an yuhkam alaih bi annahu kana musiban la mukhti'an. Kalau demikian berarti Adam benar dong, enggak salah, berarti enggak salah amat. Wa idza kana kadzalik tabata fasad hadza ta'wil. Ini penafsiran yang salah. Al-wajtani fil i'tirad ala hadza ta'wil. Ta'wil ini ditentang pula begini. Hab anna lafdhu hadza mutaraddid baina syakhsi wan naw'. Lafal hadza itu bisa artinya syakhs tertentu, bisa artinya naw', jenis. Walakin hal qala Allah Ta'ala bihadzal ma yadullu ala anna al-murad minhu an-naw' duna syakhs. Akan tapi masalahnya ayat Qur'annya di situ ada enggak sesuatu yang menunjukkan bahwa yang dilarang itu naw', bukan tertentu, ada enggak? Au ma fa'ala dzalik fa in kana al-awwal fa imma ayqal anna Adam qasra fi ma'rifati dzalikal bayan fa inadin yakunu qad ata bidam. Kalau yang pertama, apa yang pertama itu apa? Bahwa ada dalil yang menunjukkan bahwa ini syakhs ini, bukan naw'. Atau naw' bukan syakhs itu ya. Naw', iya naw' bukan syakhs. Maka dengan demikian Adam salah karena tidak menguasai, tidak memahami penjelasan. Tidak memahami penjelasan dari Allah. Fahina idzin yakun qad ata bidam. Dengan demikian Adam dosa. Wa illam yaksir fi ma'rifati bal arafahu. Sekarang kalau Adam tahu, bukan tidak tahu, tahu. Faqad arafa hina idzin anna al-murad huwa an-naw'. Dan dia tahu bahwa yang dikehendaki larangan itu adalah jenisnya, bukan tertentu, itu bukan. Fa iqdamuhu 'ala tanawul min syajar min dalika an-naw' yakun iqdaman adam qasdan. Maka Adam berarti ketika makan pohon itu dengan sengaja melakukan dosa. Tahu kok yang dalam jenisnya, bukan jenisnya. Jangan makan jenis pohon ini. Bukan pohon ini saja, bukan. Berarti Adam dosa. Al-wajh tsalits annal anbiya alaihissalam la yajuzu lahum al-ijtihad. Yang ketiga, para nabi itu tidak boleh ijtihad. Di anal ijtihad iqdamun ala amal bid-dhann. Al-ijtihad itu adalah berbuat sesuatu dengan dhon. Ijtihad namanya akal kan, ijtihad. Wa dzalika innama yajuzu fi haqqi man la yatamakkan min tahsin ilm. Maka ijtihad itu boleh-boleh saja bagi orang yang tidak mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Kalau Nabi dapat wahyu, masa ijtihad? Yang kita ini ijtihad. Ammal anbiya'u fa innahum qadiruna ala tahsil yaqin. Tapi para nabi mampu mendapatkan ilmu yakin. Wa wajaba alla yajuzul al-ijtihad. Maka tidak boleh nabi itu ijtihad.
Di anal iktifa bid-dhann ma'al qudrah 'ala tahsil yaqin ghairu jaiz aqlan wa syar'an. Karena mengambil dhon padahal dia bisa mendapatkan keyakinan, kok yang diambil dhon itu enggak boleh secara aklan, secara syar'an. Wa idza thabata anna al-iqdama 'ala ijtihad ma'siyah. Gimana? Jawabnya. Jadi gini. Tidak boleh mengambil dhon mengalahkan yang yakin. Jadi artinya apa? Artinya ketika melakukan pelanggaran tersebut berdasar ijtihad tetap saja maksiat. Jadi jawabnya wa tabata sebenarnya tabata ya. Fatabata ya. Watabata ya. Bukan enggak ada idzannya. Ya, wa idza thabata an al-iqdam 'ala al-ijtihad thabata dzalik. Gimana wa idza thabata al-iqdam? Oh, dzalika. Ya. Kurang saya yang dzalik. Ya. Kalau demikian, maka jelas bahwa dia melakukan makan buah itu dengan ijtihad maksiat. Karena Nabi Adam bisa saja tanya pada malaikat atau langsung tanya pada Allah. Ngapain pakai ijtihad? Pemahamannya tuh loh. Itu alasan tuh. Ngeles ya. Al-wajhur rabi' hadhil mas'alah imma an takuna min al-masail qat'iyyah aw ad-dhanniyah. Membahas masalah Adam makan buah pelanggaran itu loh. Ini qat'iyah apa dhanniyah ini? Yang kita bahas ini barang pasti apa barang don. Fa in kanat minal qat'iyyati kana al-khata'u fiha kabiran. Wa hina ya'udu iskal. Wa in kanat min ad-dhanniyat fa in qulna, kalau ini merupakan qat'i maka jelas sekali kesalahannya Adam itu besar. Tapi kalau ini merupakan dhanniyat, praduga saja, fa in qulna inna kulla mustahidin musibun. Kalau kita berpendapat bahwa setiap orang yang ijtihad itu benar, fala tahaqqaqul khata' fiha aslan. Adam enggak punya salah sama sekali. Fa in qulna al musib fiha wahid wal mukhti fiha ma'dzur bil ittifaq. Kalau kita berpendapat bahwa yang benar dalam ijtihad itu dapat pahala, yang salah dapat udzur, artinya dapat dimaklumi lah. Fa kaifa sara hadzal qadr minal khata'. Kalau demikian maka salahnya apa Adam itu? Salahnya apa? Oh, itu ijtihad kok. Li'anna naza'an Adam alaihissalam libasahu wa akhraja minal jannah wa batil ard. Itu ya. Fa kaifa sara hadzal qadr min khata' sababan li'an naz'an Adam libasah wa akhraja minal jannah. Maka kesalahan Adam itu tidak mungkin menyebabkan dia sampai pakaiannya ditarik, bisa telanjang dan diusir dari surga, diturun ke bumi. Wal jawab al-awwal anna lafdhu hadza wa in kana fil asli lil isyarati ila syakhsi lakin qad yusta'mal fil syata' ila an-naw' kama taqaddam bayanu. Lafal hadza bisa maknanya tertentu, ini bisa juga maknanya jenis ini. Wa anna subhanahu wa ta'ala kana qad qana bima dalla ala al-murad wan naw'. Dan Allah telah memberikan tanda-tanda bahwa yang dilarang itu ada nau'nya, jenisnya. Jadi makan dari pohon manapun tetap saja ada dosa. Bukan hanya satu pohon ini, jenis ini. Wal jam'al tsani huwa Adam alaihissalam la'allahu qasira fi ma'rifati dzalika dalil. Mungkin saja Adam tidak paham terhadap larangan tersebut. Dikira tertentu pohon ini bukan sejenisnya, bukan. Li'annahu dhanna annahu la yulzimuhu dzalik fil hal. Karena Adam menganggap itu tidak pasti untuk semuanya. Wa au yuqalu arfa dalil fi waqtin ma.
fi waqti ma nahahullah an 'ainasy syajarah. Atau Adam mengerti, paham. Ketika larangan ada keluar baru keluar larangan, lama-lama Adam lupa. Setelah lama berjalannya waktu lah, lupa. Falamma talatil muddah ghafala anhu. Ketika panjang masa berlalu sudah panjang, Adam lupa. Lianna fil khabari anna Adam baqa fil jannah ad-dahr tawil thumma akhraj. Karena memang ada dalam khabar Adam itu sudah bertahun-tahun di surga itu. Jadi antara Adam diciptakan sampai diusir dari surga itu lama banget itu. Lama itu. Wal jam'al tsalits annahu la hajata huna ila itsbati anna al-anbiya tamassaku bil ijtihad. Yang ketiga, tidak ada kebutuhan, tidak ada keharusan untuk menetapkan bahwa para nabi itu berpegang dengan ijtihad. Fa inna bayyana anna al-salam qasra fi tilka dilalah aw annahu qad arfaha lakin qad nasiyaha wa huwa al-murad min qouli ta'ala fa nasiya wa lam najid lahu azma. Karena sudah sejelas sekali bagi kita bahwa Adam tidak paham dengan larangan tersebut, tidak paham betul, atau paham tapi lupa. Dengan dalil fa nasiya wa lam najid lahu azman. Wal jawabu 'an rabi yumkinu an yuqal kanatid dilalah qat'iyyah illa annahu alaihi salam lamma nasiya sar nisyan udran. Atau dari pendapat bahwa dalil yang menunjukkan larangan tersebut qat'i, pasti. Tapi Adam lupa. Maka jadilah apa yang dilakukan oleh Adam itu lupa. Sehingga dimaafkan. Udran. Fi alla yasiru dam kabiran. Sampai dosa itu tidak menjadi dosa besar. Au yuqal kanat dhanniyah illa an tarataba 'alim min at-tashdidat ma lam yatarattab 'ala khata'i sa'il mujtahidin. Lianna dzalika yajuz ay yakhtalifa bi ikhtilafil ashkhas. Atau dalilnya dhanni, praduga. Akan tapi karena ada penjelasan akibat kalau makan ini begini, maka terjadi kesalahan dalam ijtihad. Wa kama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhsusun bi umuri katsira fi bab tasdidat wa takhfifat bima fi haqqil ummah fakada hauna. Bagi Rasulullah ada keistimewaan dengan beberapa hal yang kalau untuk orang lain enggak boleh. Itu khusus Rasulullah. Nikah lebih dari 4, Rasulullah 9. Itu khusus bagi beliau, jangan ditiru. Fakadahuna. Wa alam annahu yumkin ayyuqal fil mas'alah wajhin akhar. Boleh saja ada segi yang lain dalam masalah ini. Wa huwa annahu ta'ala lamma qala wa la taqrabu hadhihi syajarah wa nahuma ma'an fadhanna Adam alaihi salam an yajuzu kulli wahid minhuma. Atau begini, yang dilarang kan berdua. Wala taqroba, kamu berdua jangan mendekati pohon ini. Nah, sekarang kalau yang makan satu, Adamnya yang ngambil. Baru dimakan berdua. Annahu yajuzu likulli wahid minhuma wahdah. Kalau sendirian enggak apa-apa. Ayyakulu minasyajarah mendekati pohon itu. Sendirian, yang dilarang kan berdua. Sendirian berarti bersihnya boleh berarti. Wa yatarawal minha, makan buahnya juga boleh sendirian. Dan qaulahu ta'ala wala taqraba nahyun lahuma al jami'. Larangan untuk berdua kan, dua-duanya. Wal zamin husul nahi hal istima', husul hal infirad. Larangan ketika dua, beda larangan ketika sendirian. Fala'alla al-khata' fi hadzal ijtihad innama waqa min hadzal. Mungkin saja ijtihadnya Adam itu ini salahnya ini. Yang dilarang itu kalau kita berdua, kalau saya sendirian enggak. Wa hadza jumlatu ma yuqal fi hadzal bab wallahu alam. Al mas'alatul atsaniyah
ikhtalafu fi annahu kaifa tamakkana iblis an min waswasati Adam alaihissalam ma anna iblis kana kharijal jannah wa Adam kana fil jannah. Ulama berpendapat, berbeda-beda pendapat, bagaimana caranya iblis kok mampu menggoda Adam padahal iblis di luar surga, Adam di dalam surga. Wa dzakaru fi wujuhan, ada beberapa pendapat. Ahadua, qaul Qassas. Pertama qaulnya Imam Al-Qassas. Wa huwa alladzi rawahu an Wahb bin Munabbih Al-Yamani. Riwayat dari Wahb bin Munabbih Al-Yamani wasadi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ghairi annahu lamma arada iblis ayadkhul jannah mana'atuhul khazanah. Ceritanya begitu ceritanya. Iblis mau masuk ke surga, mau goda Adam, dilarang oleh penjaga pintu surga. Fa'atal hayyah. Tiba-tiba datanglah ular. Wahidabatullah arba'u qaim. Ularnya itu punya kaki 4. Ada kakinya 4. Kanal bakhtiyah. Sekarang apa? Perahu ya. Kendaraan lah. Wahai ka'ahsanid dawab. Bentuknya sangat baik, sangat indah. Ularnya itu bentuknya tuh. Sangat indah. Ba'dama 'alda nafsu 'ala asl hayawanat. Fama qabilahu wahidun minha. Setelah dia tawarkan beberapa binatang yang bisa dimasuki, iblis menawarkan gak ada yang mau. Yang ular mau nih. Kata iblis, saya mau masuk surga. Nah, saya masuk perut kamu ya. Binatang yang lain gak ada yang mau. Ular mau. Fabtala'atu, maka ular menelan iblis. Al-hayyah, fabtal hayyah, maka iblis telan ular. Wa dakhaltul jannah khufyatan minal khazanah. Masuk ke surga dengan sembunyi-sembunyi, tidak ketahuan oleh penjaga. Falamma dakhalatul hayya al-jannah kharaja iblis min famiha washtawal bil waswasah. Setelah masuk dalam surga, Adam keluar, iblis keluar dari ular, kemudian mulai merencanakan menggoda Adam. Fala jarmala adil hayyah wasaqul qaimuha. Setelah itu ular tadi dapat laknat dari Allah. Apa? Kakinya hilang. Kakinya enggak, sampai sekarang ular enggak ada kakinya kan? Ini namanya Israiliyat namanya. Jadi para sahabat ingin tahu rincinya cerita ini gimana sih. Quran mengatakan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahli kitab. Tanya pada ahli kitab. Yahudi Kristen. Kalau kamu ingin tahu rincian. Kalau Quran enggak rinci. Wasarat tamshi ala batniha. Maka ular berjalan dengan perutnya. Wa ja'aluskuha fit turab. Dan rezekinya ular itu di tanah. Wasarat aduwan di Bani Adam. Ular menjadi musuhnya Bani Adam manusia. Wa alam anna hadza wa amthalahu mimma yajibu alla yaltafata ilaih. Pendapat ini jangan kamu lirik. Pendapat dongeng ini jangan kamu percaya. Lianna iblisa law qadara ala dukhul fi famil hayyah falima la yadun ala ayyaj'al nafsu hayyah tadkhul jannah. Karena kalau iblis itu bisa masuk ke perutnya ular, kenapa dia sendiri enggak jadi ular saja, dia masuk sendiri? Apain dia? Wa li'annahu lamma fa'ala dzalika bil hayyah falima uqibatil hayyah. Dan ketika iblis itu masuk dalam perutnya ular masuk, kenapa ular juga disiksa? Kenapa ular juga ada sanksi? Ma annaha laysat bi'aqilatin wala mukallafah. Ular tidak berakal dan tidak makhluk yang mukallaf. Jadi jangan percaya itu pendapat. Wa thaniha. Pendapat yang kedua, inna iblis dakhwal jannah fi suratin dabbah. Iblis masuk surga dengan berupa binatang. Dabba binatang. Wa hadzal qaul aqallu fasadan min al-awwal. Pendapat ini lebih ringan rusaknya. Lebih ringan kacaunya. Pendapat ini lebih ringan kacaunya daripada yang tadi.
Wa thalthuha qala ba'du ahli usul inna Adam wa Hawa alaihi salam la'allahuma kana yakhrujani ila babil jannah wa iblis kana yaqrubul bab wa yuwasilu ilaihima. Atau pendapat yang ketiga ini, iblis enggak masuk surga, enggak. Iblis tidak masuk. Adam dan Hawa lagi tongkrong di luar surga, di pintu itulah. Lagi santai berdua di pintu. Nah, ular datang, iblis datang. Mendekat pintu dan menggoda menggoda berdua itu. Wa rabi'uha wa qala Hasan, keempat mendapat Imam Hasan Basri. Inna iblis kana fil ard wa awsal waswasa ilaihima fil jannah. Iblis waktu itu ada di bumi, tapi bisa menggoda Adam yang ada di surga. Qala ba'duhum hadza ba'idun. Ini pendapat yang jauh dari kebenaran. Li'annal waswasata kalamun khafiyun. Yang namanya waswas itu adalah bisikan. Perkataan yang khafi, yang samar, ya bisikan. Kalamul khafi. Wal kalamul khafiyyu la yumkinu isalu minal ard ila sama. Bisikan, perkataan yang pelan-pelan itu gak mungkin dong dari bumi sampai menuju ke langit. Wakhtalafu min wajin akhar. Juga ulama berbeda pendapat dalam satu sisi lain. Wahwa anna iblis hal basyara khitabahuma aw yuqal annahu awsal ilaihima. Iblis menggoda Adam langsung ngomong atau tidak. Ala lisan ba'd atba'i. Atau yang menggoda itu salah satu pengikutnya, bukan iblis langsung. Hujjatul qaul awal. Qalu ta'ala wa qasamahuma inni lakuma laminas salihin. Wa dzalika yaqtadil musyafaha. Pendapat pertama, iblis langsung ngomong dengan Adam Hawa. Langsung. Buktinya apa? Quran mengatakan wa qasamahuma. Iblis sumpah pada Adam Hawa bahwa dia orang yang beri nasihat. Wa kadza qalu fadallahuma bighurur. Iblis menunjukkan kepada Adam Hawa dengan tipuan. Wa hujjatul qauli tsani, pendapat yang kedua apa? Enggak langsung. Enggak iblis langsung goda Adam atau langsung enggak. Gimana caranya? Anna Adam alaihi salam kana ya'rifani ma indah min hasad wal adawah. Adam dan Hawa tahu persis tentang iblis. Dan tahu persis bahwa iblis itu hasud, iri pada Adam Hawa. Fastahilu fil adah ayyaqbala qawlahu. Maka mustahil dong Adam dan Hawa mendengar, menerima omongannya iblis musuh kok. Wa yatafita ilaih. Dan mustahil Adam dan Hawa itu melirik, menganggaplah, mendengar omongannya iblis. Fala budda wa ayyakuna al-mubashir lil waswasah min ba'di atba'i iblis. Maka sebenarnya yang goda Adam itu bukan iblis langsung, tapi iblis perintah salah satu pengikutnya. Bagi ahli soalan, masih ada pertanyaan. Asal awal, Anna Allah Ta'ala qad adhafa hadzal izlal ila iblis, falima atabahu ma'ala dzaka fi'al. Yang menggelincirkan, yang menjerumuskan Adam dan Hawa siapa? Iblis. Tapi itu semua dalam takdirnya Allah ya. Takdirnya Allah kan. Tergelincirnya Adam dan Hawa itu karena iblis. Kenapa yang disalahkan itu Adam dan Hawa? Kenapa yang disalahkan itu Adam dan Hawa? Qulna ma'na qawli azallahuma annahuma 'inda waswasatih ataya bidzalika fi'al fa udhifa dzalik ila iblis. Lapal fa'azallahuma itu Adam dan Hawa mendapatkan bisikan dari iblis. Kemudian Adam dan Hawa melakukan pekerjaan yang dilarang. Maka izlal, perbuatan menggelincirkan itu disandarkan pada iblis. Kama fi qouli ta'ala falam yaziduhum du'ai illa firara.
Nabi Nuh dakwah pada kaumnya, umatnya. Dan tidaklah dakwahku ini menambahkan mereka kecuali tambah lari. Jadi dakwahku ini menyebabkan mereka tambah lari. Qala ta'ala hakan iblis wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Kata iblis, saya sebenarnya tidak punya kekuasaan, kemampuan apa-apa terhadap kamu ini. Hanya saya mengajak, menggoda, ngajak, kamunya nurut. Iblis ini saya nggak salah kata iblis. Saya cuma ngajak, ayo belok yuk ke kiri atau ayo melanggar yuk. Kamunya nurut, kenapa? Hadza ma qala al-Mu'tazilah. Wa tahqiq fi hadhihi al-idafah ma qarnahu miraran. Annal insana qadirun 'ala al-fi'li wat tarki. Tapi yang benar begini, yang benar sudah saya tetapkan, saya terangkan dan saya tetapkan berkali-kali. Manusia itu bisa punya pilihan mengerjakan atau tidak mengerjakan. Wa ma'at tasawi yastahil ay yasira masdar li ahadi hadzal amrayn illa 'inda dimai da'i ilaih. Dan orang memilih salah satunya, mengerjakan atau tidak mengerjakan, itu harus ada faktor yang mendorong. Kenapa dia mengerjakan? Atau kenapa dia tidak mengerjakan? Karena saya punya pilihan, saya bisa milih, manusia bisa milih mengerjakan atau tidak mengerjakan. Ketika kita mengambil salah satunya, pasti ada faktor. Ayo sholat yuk, ada adzan, ayo bangun sholat yuk. Kita bisa bangun, bisa tidak. Ya kenapa nggak bangun? Ya ada faktor. Atau kenapa bangun? Ya juga ada faktor. Sadar bahwa sholat wajib, subuh, bangun, paksa bangun. Itu yang mendorong kita bangun. Atau tidak bangun. Kenapa? Ada faktor, malas atau tidurnya kurang. Nah, wadda'i an ibaratun fi haqqil abdi an ilmin aw dhannin aw i'tiqad. Nah, faktor yang mendorong manusia memilih salah satunya itu mengerjakan atau meninggalkan, itu ada kalanya dhon atau ilmu atau i'tiqad. Si faktor tadi. Ya aw i'tiqad yakun fi mustamil ala maslahatin. Sebentar. Wadai faktor yang mendorong manusia itu berbuat atau tidak berbuat, yaitu berupa ilmu atau dhon. Atau meyakini bahwa perbuatan itu meliputi kemaslahatan, mengandung kemaslahatan. Fa idza hasala dzalikal ilm aidan bisa babi munabbih nabba alaih kana al-fi'lu mudafan ila dzalik. Lima li ajli syara fa'il bil quwwah fa'ilan bil fi'li. Falihadzal ma'na adhafa al-fi'l hauna ila al-waswasah. Kalau seandainya terjadinya pilihan tadi, ada ilmu dan ada zon, berarti ada sebab, ada faktor yang mengingatkan dia. Maka perbuatannya disandarkan kepadanya. Apa artinya itu? Artinya sesuatu yang tadinya potensial menjadi aktual. Sesuatu yang tadinya bil quwwah menjadi bil fi'li. Walihadzal ma'na adhafa al-fi'l hauna ila al-waswasah. Maka perbuatan ini, perbuatannya iblis tadi disandarkan kepada waswasah. Wa ma ahsana ma qala ba'dul arifin. Sangat baik apa yang katakan oleh ba'dul arifin dan para wali. Inna zillata Adam hab annaha kan bisa biwasa iblis fa maksiatu iblis hasrat biwasa man. Kalau Nabi Adam dosa sebab digoda oleh iblis, sekarang iblis berdosa, yang goda siapa? Yang goda iblis siapa? Kalau sampai dia melawan Tuhan, disuruh perintah sujud nggak mau sujud, yang goda iblis siapa? Wa hadza yunabbiuka ala annahu ma lam yahsul da'i la yahsul fi'l. Ini menunjukkan bahwa kalau tidak ada faktor yang mendorong, dia pun enggak akan bekerja. Akan mengerjakan. Wa anna dawa'i wa in tarattaba ba'du 'ala ba'd fala budda min intihaiha ila ma yakhluullah ibda'an. Dan faktor tersebut harus tertib. Ya satu faktor itu harus berantai tertib. Maka
Harus ada ujung akhirnya sampai pada yang diciptakan oleh Allah di permulaannya. Walladzi sharha bi Musa alaihi salam fi qouli in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha wa tahdi biha man tasha. Ini semua adalah ujian dari Allah. Yang di sini Allah akan memberi petunjuk pada siapa yang ia kehendaki atau menyesatkan siapa yang ia kehendaki. As-su'alu tsani kaifa kanat tilkal waswasah? Seperti apa ya godaannya iblis ya? Seperti apa sih? Kaifa kanat? Jawab annaha yallati hakallah, yaitu oleh Allah, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi illa an takuna malakain aw takuna min khalidin. Falam yaqbala dzalika minhu. Adam enggak percaya. Adam dan Hawa enggak percaya bahwa larangan itu karena supaya kamu enggak jadi malaikat dan supaya kamu tidak langgeng di surga. Adam enggak percaya. Falamma aisa min dzalik ada yamin ala maqal. Setelah Adam enggak percaya, maka iblis bersumpah wa qasamahuma inni lakuma laminan nasih. Falam yusaddiqu aidan. Enggak percaya juga. Adam enggak percaya dengan sumpahnya iblis. Wadh-dhahir annahu ba'da dzalik ada syai'un akhar. Setelah itu ada taktik yang lain, strategi yang lain, yaitu apa? Wa huwa annahu syaghalahuma bistifa'il ladzatil mubahah hatta sara mustaghriqina fih. Adam dan Hawa bergelimang dalam hal-hal kenikmatan yang dibolehkan, kenikmatan yang boleh, mubahah, kenikmatan, sampai betul-betul dia lupa atau apalah, bergelimang dalam kenikmatan. Fahasab bisabisigraqima fi nisyan nahid. Maka setelah dia bergelimang, Adam dan Hawa bergelimang menikmati kenikmatan di surga, lupa mana yang dilarang, lupa terhadap larangan. Fa'inda dzalik hasala ma hasal. Setelah itu terjadi apa yang terjadi. Wallahu a'lam bihaqaiqil umur kaifa kana. Tapi Allah alam apa sebenarnya yang di sana saya wallahu alam. Semua ini kira-kira begini kira-kira. Al-Fatihah. Walhasil masuk surga tanpa amal itu enggak nikmat enggak. Tapi yang nikmat masuk surga setelah ada tantangan godaan. Ya kita ini kita bisa melawan hawa nafsu, bisa terhindar dari godaan.